Indonesia menyelenggarakan pertemuan seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN sejak 2 Februari hingga hari ini. Pertemuan ini merupakan agenda pertama yang dilakukan Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MGN Sheha Al-Hadar langsung dari Sekretariat ASEAN Jakarta Selatan. Sheha, selamat siang. Apa saja agenda pertemuan Menlu ASEAN kali ini? Untuk hari ini pertemuan Menlu Indonesia dengan Menlu dari seluruh negara ASEAN telah selesai dilaksanakan, yang mana pertemuan ini telah berlangsung 3 hari lamanya sejak tanggal 2 Februari kemarin hingga hari ini. Yang pertama diadakan adalah ASEAN Senior Officials Meeting yang diadakan pada tanggal 2 Februari lalu dilanjutkan dengan 32nd Asian Coordinating Council atau ACC Meeting yang kemarin sudah dilaksanakan oleh para menteri luar negeri dari ASEAN ini sendiri, dan yang terakhir adalah hari ini yang merupakan AMM Retreat atau Asian Foreign Minister Retreat yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Nah, meeting ASEAN pada hari ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah untuk Timor Leste tentunya, karena memang untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama kalinya Timor Leste hadir dalam pertemuan ASEAN sebagai anggota baru dari ASEAN ini sendiri. Walaupun memang masih berstatus observer, namun telah dibentuk adanya roadmap atau aturan-aturan yang dapat diikuti oleh Timor Leste sebelum nantinya dapat menjadi bagian dari ASEAN secara resmi. Nah, untuk pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan selama 3 hari ini memang merupakan rangkaian acara sebelum menuju KTT ASEAN di bulan Mei mendatang. Anggi. Oke, Sheha, topik apa yang spesial dibahas dalam pertemuan ini? Apalagi tadi disebutkan ada Myanmar juga ya yang menjadi topik pembahasan para menteri. Anggi, memang ada beberapa topik penting yang dibahas dalam pertemuan-pertemuan ini, dan yang paling penting, yang paling utama adalah pembahasan tentang penyelesaian isu konflik politik yang saat ini terjadi di Myanmar. Nah, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi memang sudah menyebutkan bahwa ada pendekatan-pendekatan khusus yang akan dilakukan oleh ASEAN dalam berusaha menyelesaikan atau membantu Myanmar dalam keluar dari konflik ini. Ada 5 point consensus atau 5 visi yang merupakan dasar dalam usaha ASEAN membantu Myanmar, dan 5 point consensus ini akan dilakukan secara 3 tahap. Yang pertama, Indonesia akan mendorong ASEAN untuk nantinya dapat menghubungi stakeholder tertentu untuk mengadakan adanya inclusive dialog atau dialog inklusif dengan pihak Myanmar. Dan yang kedua adalah menciptakan situasi yang kondusif dan tentunya tetap mengutamakan kemanusiaan. Nah, yang terakhir, Indonesia juga akan mendorong ASEAN untuk lebih terbuka dengan negara-negara lain, terutama negara dari United Nations, untuk bagi mereka yang memang peduli dengan kondisi Myanmar ini sendiri. Nah, selain dari pembahasan mengenai konflik Myanmar, pertemuan ASEAN ini juga membahas beberapa hal-hal penting lainnya, seperti ada AOIP atau Asian Outlook on Indo-Pacific Region. Nah, pembahasan ini memang merupakan dorongan Indonesia untuk membangun proyek-proyek konkret di daerah Indo-Pasifik yang tentunya akan meningkatkan relasi ASEAN dengan negara-negara di Indo-Pasifik ini sendiri. Nah, selain itu juga ada satu hal yang penting lagi, yaitu Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk pembahasan dan negosiasi Code of Conduct atau COC yang akan diadakan pada bulan Maret ini mendatang, pada bulan Maret mendatang ini sendiri. Nah, tadi Retno Marsudi juga sudah mengucapkan bahwa pertemuan-pertemuan dari Menteri Luar Negeri ASEAN ini sudah berjalan dengan kondusif dan juga produktif, dan Indonesia sudah sangat siap untuk menyambut KTT ASEAN di bulan Mei mendatang. Anggi. Jurnalis MGN Sheha Al-Hadar melaporkan dari Sekretariat ASEAN di Jakarta. Terima kasih.